Nah, kita masih membahas tentang amradul qulub, penyakit-penyakit hati yang harus kita obati kalau ternyata itu ada di dalam jiwa kita. Nah, hari ini salah satu di antara amradul qulub yang paling berbahaya adalah al-kibr. Al-kibr ini dalam bahasa kita artinya sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengutuk iblis laknatullah karena kesombongannya. Aba wastakbara. Dia enggan untuk patuh kepada Allah karena dia merasa dirinya hebat, karena dia merasa dirinya besar, atau karena dia sombong. Kesombongan adalah salah satu di antara dosa besar, karena yang berhak sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berhak untuk sombong. Ada para sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ketika seseorang memakai pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, dia termasuk orang yang sombong? Nabi mengatakan tidak. Sombong itu adalah ghamtun nas wa batarul haq. Sombong itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Dari hadis ini kita jadi tahu bahwa arti sombong itu bukan orang yang menggunakan fasilitas hidup yang bagus selama dia nggak pamer. Orang yang sombong itu adalah orang yang dengan kelebihannya dia merendahkan orang lain. Dengan fasilitas hidupnya yang berlimpah, dia jadi menghina orang lain. Dengan kekayaannya dia jadi memandang sinis kepada orang yang kurang mampu. Ini adalah sombong. Atau dengan keilmuannya, dengan skillnya, dengan wawasannya, dia menolak kebenaran dari Al-Quran, dari hadis, dari agama. Itulah sombong. Berarti orang sombong itu adalah orang yang merendahkan orang lain dan menolak nasihat yang baik. Itulah sombong. Dan iblis adalah makhluk yang sombong karena dia merendahkan Adam, merasa dirinya lebih hebat dari Adam, dan kemudian dia menolak perintah Allah untuk taat kepada Adam. Itulah sombong yang luar biasa, sehingga Allah melaknat dan mengusir iblis dari surga. Sombong sering ada di dalam hati kita tanpa kita sadari. Terus gimana cara mengobatinya? Saya teringat dengan sebuah kisah ya, ketika para sahabat kagum terhadap untanya Nabi SAW, unta putih, yang setiap perlombaan unta Nabi itu selalu menang. Karena unta Nabi ini adalah unta yang cepat, unta yang kuat, unta yang istimewa. Dalam setiap perlombaan pacuan unta ini selalu menang. Sampai suatu saat datang seorang laki-laki dari pelosok Badui untuk menantang unta Nabi berpacu. Kata dia, saya ingin menantang untanya Muhammad untuk melakukan perlombaan pacuan unta. Lalu para sahabat yang mendengar tantangan tersebut meremehkan orang itu dengan mengatakan, unta kamu tidak akan mungkin menang. Unta Nabi ini legend, selalu menang. Unta kamu apa? Unta kamu itu nggak mungkin bisa mengalahkan untanya Rasul. Sehingga orang itu mengatakan, kalau kalian tidak takut kalah, kenapa kalian menolak? Akhirnya sahabat pun sepakat untuk melakukan perlombaan antara unta laki-laki Badui melawan untanya Rasulullah SAW. Di luar dugaan, dalam perlombaan itu ternyata unta Nabi kalah. Lalu para sahabat merasa sangat malu, merasa sangat sedih, mereka terpukul, mereka diam semuanya. Nabi dengan tenang sambil tersenyum mengatakan, itulah dunia. Ketika dia diangkat, Allah akan jatuhkan. Ketika dia merendah, Allah akan tinggikan. Ini pelajaran penting banget buat kita yang kadang gak sengaja muncul rasa sombong dalam hati kita. Ngeremehin orang lain, merasa diri kita lebih hebat, dan seterusnya. Orang yang sombong biasanya tujuan dia sombong itu pengen dimuliakan kan. Pengen dihormati, pengen orang lain respect sama dia, pengen dihargai. Itulah kenapa seseorang kadang-kadang sombong dengan cara memamerkan kelebihannya. Dia tunjukkan ke semua orang bahwa dia punya uang, dia punya harta, karirnya bagus, dia punya skill, dia punya wawasan. Kenapa dia memamerkan semua itu? Karena dia pengen dimuliakan. Padahal dalam konsep Islam, menurut hadis Nabi tadi, justru kalau kita pengen dimuliakan, kalau kita pengen ditinggikan, caranya merendahlah. Sedangkan kalau kita meninggikan diri kita untuk dimuliakan orang, justru kita akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia kalau diangkat akan Allah jatuhkan, kalau dia merendah akan Allah angkat dan tinggikan. Sehingga mudah-mudahan kita bisa tahu gimana cara menghindari kesombongan. Kita cari tahu dulu apa yang kita cari di balik kesombongan. Kemuliaan. Kalau kita pengen kemuliaan dan kehormatan, merendahlah, jangan menyombongkan diri. Turunlah agar Allah angkat, bukan kita naik kemudian Allah jatuhkan. Barakallahu fikum.